Sebenarnya terkait dengan NSTR Cup yang kedua yang rencananya nanti akan berjalan di bulan depan. Ya. Oke, ini ada di sebelah kiri saya ada Abang Arifin Manolas atau Abang Ipin ya boleh ya? Abang Ipin aja. Oke, Abang Iya, Ipin. iya. Kemudian Biar di paling sebelah sana ada Abang Subur Arifin Manolas. Siap. Uku. Oh, Uku, kata Uku. Oke, kemudian juga yang terhormat Pak Presiden Abang Haji Yahya Irian Sarwadan. TG. TG. Maksudnya panggil TG. Abang Yahya. Siap. Oke. Ini bagaimana kabar semuanya baik? Alhamdulillah. Siap. Oke. Mohon maaf ya kita lewat jauh. Lewat 1 jam. Oke, terkaitnya dengan pokok bicara kita semuanya di sini yaitu terkait NSTR Cup yang kedua atau menuju ke NSTR Cup yang kedua. Kalau berbicara soal NSTR, sudah pernah melakukan kegiatan ya. Yang pertama NSTR Cup yang pertama. Ya, betul. Bagaimana itu? Tanggapannya dari Abang Ipin dulu. Yang pertama. Saya langsung ya. Oke, langsung aja nggak apa-apa. Kita langsung aja sekarang. Saya tembak betul. Ya baik. Yang pertama ini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Haji selaku Presiden NSTR untuk kali kedua ini mempercayakan saya sebagai ketua panitia dan juga timnya, karena ini kalau dari komposisi tim panitia yang ada ini rupa-rupanya sudah beda jauh dengan tim yang ada di NSTR Cup 1. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait yang tadi Pak Ardi tanyakan, NSTR Cup 1 tentu kami sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur karena NSTR Cup 1 itu dia berlangsung kemarin itu alhamdulillah responnya itu sangat baik. Baik terutama dari tim-tim yang ikut sebagai peserta dan juga dari masyarakat pecinta futsal di Kabupaten Fakfak. Nah, padahal kita NSTR ini baru pertama kali ya buat event gitu. Pertama kali kita buat event. Kita baru mungkin orang belum kenal gitu. Tapi alhamdulillah respon masyarakat Fakfak pecinta futsal itu sangat luar biasa. Nah, mungkin seperti itu ya, semoga. Baik, sebelum saya lanjut lagi ke Kakak Uku ya, Bang Uku, terkait dengan hasil dari NSTR Cup yang pertama dulu nih. Menurut Bang Uku, kira-kira seperti apa tanggapan dari klubnya ataupun juga ada mungkin pemain-pemain khusus yang mungkin pernah bermain di NSTR Cup yang pertama? Iya. Apa dulu yang semua jawab ini? Pokoknya respon pemainnya lah. Jadi begini, alhamdulillah sejauh ini, nanti mungkin Abang Haji bisa tambahkan. Sejauh ini respon dari setelah NSTR Cup 1 ini mempermudah jalan kita di NSTR Cup 2. Apalagi terutama dari izin-izin segala macam, kemudian dari pihak sponsor juga ini apa istilahnya ya, menjadi membuat pintu itu sudah terbuka lebar begitu. Jadi tinggal kita masuk bawa diri, alhamdulillah sudah diterima baik. Kemudian respon daripada tim-tim itu sendiri, alhamdulillah sejauh ini kita masih dapat respon positif. Alhamdulillah seperti itu. Kita belum tahu nanti ke depan seperti apa, tapi sejauh ini yang kami amati lewat media sosial dan lain sebagainya masih berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Nah, ini mengukur dari sebuah turnamen ya. Jadi boleh dikatakan NSTR Cup yang pertama sukses berjalan. Alhamdulillah. Nah, outputnya dari NSTR Cup yang pertama dulu nih, ya. Pasti di setiap turnamen harus punya output. Tidak mungkin yang dicari hanya bibit-bibit terus. Siap. Nah, wadahnya di mana? Bang Haji, kira-kira seperti apa? Ini dia bisa langsung dapat ya Bang Haji. Kan menyangkut dengan program kepada Pak Presiden NSTR, silakan. Jadi NSTR itu berdiri bukan hanya sekedar untuk ya seperti biasa-biasa, seperti untuk sudah datang main selesai dia. Tapi kita NSTR berdiri itu pengen berbuat sesuatu untuk futsal di Kabupaten Fakfak. Nah, kita lihat beberapa waktu tidak ada penyelenggaraan turnamen futsal. Saya dengan kumpul teman-teman kita buat turnamen. Nah, jadi output yang pertama itu dari pelaksanaan NSTR 1 itu kita ingin membuat sebuah standar turnamen di Kabupaten Fakfak. Jadi standar turnamen yang baik itu seperti apa sih? Maka NSTR ya memang belum 100%, tapi setidaknya apa yang sudah kita buat itu
seperti tadi disampaikan oleh Pak Pemimpin, Ketua Panitia dan Sekretaris itu respon dari masyarakat itu sama klub-klub futsal, masyarakat, pihak sponsor itu sangat positif. Jadi memang menyelenggarakan turnamen itu orang bilang susah-susah gampang. Kenapa sebenarnya susah-susah gampang? Memang kita harus yang pertama standar untuk turnamen itu dilihat bagus itu apa? Yang pertama itu saya lebih memfokuskan kepada izin dari kepolisian. Nah itu memang sangat penting. Jadi jangan sampai di tengah jalan kita tidak ada izin ataupun izin itu gampang nanti saja baru kita buat. Nah itu yang menjadi bumerang nanti buat kita sendiri. Sebenarnya mengurus izin itu sangat gampang. Sangat gampang sekali. Gampang sekali. Saya juga berpikir mengurus izin di kepolisian itu sangat Gampang. gampang. Kita datang, kita bertemu, komunikasi, Oke. ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi, ya sudah kita lengkapi. Nah itu mungkin yang jadi output di NSTR yang pertama. Apakah itu juga mungkin menjadi track record dari NSTR sendiri ya? Ya, Oh, track record NSTR baik nih. Oh, kasih jalan aja. tidak ya, tidak ya. Oh, ya, tidak. Sejauh ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, jadi bawaan kita dari awal itu memang sudah positif. Jadi ketika kita kemarin mengurus di keamanan juga, itu alhamdulillah, jadi responnya sangat positif. Memang ada beberapa yang belum kita lengkapi, itu pun sudah dilengkapi sama teman-teman 1-2 hari berikutnya. Oke, mungkin dari hal pendukung ya, di NSTR Cup yang pertama itu kan sempat ada CCTV nih. Ya. Itu kan sebagai sarana pendukung juga untuk keamanan. Jadi bisa dilihat secara langsung. Nah, apakah sampai di NSTR Cup kedua ini akan dibawa terus? Tentu pasti. Oke, tentu pasti ya. Iya. Itu inovasi terbagus ya. Selama penyelenggaraan futsal ya. Iya. Di Pakpak ya, itu dia. Artinya memang poin pertama dari yang kita laksanakan itu mohon izin ya Pak Presiden dan Ketua Panitia. Izin. Jadi standar yang kita gunakan untuk meningkatkan keamanan itu salah satunya pasti CCTV dan yang kedua itu pasti jaring. Itu pasti. Nah, dan itu akan sangat membantu sekali dari pihak keamanan tentunya. Dan kita juga sebagai panitia. Seperti itu. Nah, oke, saya ke Bang Ipin dulu nih ya. Tapi ini kopi bisa minum. Oh, sambil boleh minum. Silakan boleh minum. Harus minum dari tadi. Ya, ke Bang Ipin nih. Siap. Dari NSTR Cup yang pertama ini pernah dilakukan, kemudian antisipasi untuk NSTR Cup yang kedua dari hal-hal teknis. Seperti mungkin, ya boleh saya katakan stadion boleh, venue, atau gedung olahraganya, lapangannya bagaimana, pencahayaan lampunya bagaimana. Karena kalau dilihat dari NSTR kami pertama, termasuk ketua panitia pun juga sempat panjat-panjat untuk pasang. Ya, itu totalitas untuk sebuah turnamen. Bagaimana untuk antisipasi di NSTR yang kedua? Ya, baik. Jadi memang sebelum saya jawab itu, saya perlu sampaikan bahwa kita persiapan untuk NSTR Cup kedua ini sebenarnya sudah dari bulan Januari ya, tanggal 15 ya, 15 Januari kita launching. Lalu di situ kita langsung saya ditunjuk sebagai ketua panitia dan teman-teman Om Kuku sebagai sekretaris dan teman-teman yang kemarin itu. Jadi kita sudah lakukan persiapan dari situ. Jadi itu terkait dengan apa namanya yang tadi Bang Abi sampaikan itu hal-hal apa yang perlu kita orang benahi gitu. Nah, memang dari persiapan itu segala hal telah kita siapkan. Termasuk tadi Bang Haji tadi sampaikan izin di kepolisian itu sangat penting dan itu kita sudah lakukan. Kita sudah lakukan semua dan memang satu hal yang paling penting adalah venue lapangan. Nah, itu yang menjadi satu hal yang apa ya? Saya pikir kita semua orang Pakpak semua sudah tahu ya. Kita di Pakpak ini lapangan futsal cuma satu ya. GOR itu yang berstandar lah. Standar gitu. Lumayan. Meskipun belum berstandar amat sih, tapi ya memang seperti itu. Nah, untuk GOR sendiri itu ya alhamdulillah kita sudah lakukan komunikasi ya dengan pemilik GOR. Nah, cuman memang untuk pemakaian GOR-nya sendiri atau persiapan GOR-nya sendiri itu memang kita butuh kita tidak bisa lakukan dari sekarang ya karena itu harus ada kontrak dengan beliau dulu, dengan pemilik GOR dulu. Nah, untuk teknisnya itu nanti Pak Sekretaris sudah sampaikan, belum saya tambahkan. Tapi untuk persiapan GOR sendiri, untuk venue lapangannya itu jelas kita sudah lakukan komunikasi dengan pemilik GOR dan beliau sudah izinkan, tinggal kapan kita mulai waktunya untuk kita mungkin ada perubahan sedikit kita
benahi-benahi sedikit gornya, terutama lampu gitu kan. Ya. Tadi Bang Adi Ya. sampaikan, saya sampai sudah panjang-panjang gitu, Panjang. tapi itu Iya, bagian dari betul. totalitas kita. Artinya bagian dari apa ya? Kita panitia, tanggung jawab kita panitia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tim maupun pemain maupun penonton. Jadi seperti yang tadi sampaikan, selain keamanan kita juga memberikan kenyamanan buat penonton dan masyarakat Papua. Seperti itu. Ini nanti Bang Syukur bisa tambahkan demo teknis-teknis itu. Kan laga internasional saja Indonesia saja masih bisa mati lampu di stadion. Iya. Itu terjadi. Bahkan di beberapa hari lalu pertandingan timnas Indonesia pun juga sempat terjadi pemadaman listrik di Ya. area lapangan. Itu yang sangat disayangkan ya. Lagi asik-asiknya mau main, mau nyetak gol, lampu mati. Nah, terkait dengan wasit, bagaimana wasit? Wasit untuk kesiapan NSTR Cup yang kedua, wasitnya. Iya. Jadi untuk NSTR Cup kedua ini, insya Allah terkait dengan wasit, pasti kita menggunakan wasit lokal. Salah satunya, salah duanya adalah insya Allah nanti kita sudah mulai komunikasi dengan wasit dari luar. Mungkin yang terdekat, insya Allah dari Manokwari. Mungkin gambarannya kurang lebih hampir sama dengan waktu NSTR Cup 1. Sebenarnya kali ini Ya. kita itu kepengen, maksudnya mau sekali bahwa ada wasit yang kita inginkan untuk bisa datang ke papan. Nah, cuman mungkin secara budgeting dan lain sebagainya belum mampu untuk memenuhi itu. Tapi insya Allah ke depan panjang umur, sehat-sehat. Nah, mungkin NSTR Cup 3 kah atau NSTR Cup 4 kah, mudah-mudahan kita bisa undang beliau 3 di papan. 3 ya Bang ya? Sekaligus Siap. 3. Itu Yang penting Pak Presiden kalau Oh, ya. bicara Lisensinya AFC atau FIFA? kalau yang rencananya yang mau didatangkan ya kita AFC apa FIFA. sih? FIFA. AFC. AFC. Ya, harus perlahan dulu ya. 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 Soalnya bicara NSTR ini kan pasti swasta. Ya. Pemerintah mungkin ya, kalau pemerintah. Iya. Pastinya begitu. Itu dia. Jangan lari. Nah, oke, maupun dari sebuah kesuksesan suatu turnamen pasti outputnya berbeda-beda ya. Ya. NSTR Cup yang pertama oke, bisa berjalan. Nah, yang paling menarik mungkin di NSTR Cup yang kedua, saya lihat di situ ada salah satu logo tim futsal Liga Pro. Nah, di situ sempat terpampang ya. Nah, saya menjadi penasaran dan juga bertanya-tanya, apa maksudnya menempel salah satu logo klub Pro Futsal League ada di situ. Nah, Pak Presiden, silakan. Baik, seperti tadi saya sampaikan, setiap turnamen kita tidak ingin hanya buat turnamen begitu. Oke. NSTR Cup 1 kita ingin buat standar turnamen di FAK. NSTR Cup 2 itu outputnya maunya seperti apa. Nah, jadi ketika kita buat turnamen, pasti kalau ditanya ini outputnya apa, pasti mencari bibit. Rata-rata pasti ngomongnya begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang bibitnya sudah ada nih, terus mau dikemanakan? Nah, itu yang jadi masalah. Maka saya tantang teman-teman, cobalah komunikasi dengan salah satu klub, entah itu klub apa terserah, yang penting bermain di pro. Bagaimana supaya anak-anak kita di FAK ini ada yang bisa kita kirim hasil dari NSTR Cup 2 ini, kita kirim untuk magang di salah satu klub itu. Dan alhamdulillah komunikasi yang terjalin baik sampai saat ini, dan kita langsung dapat satu slot ya. Dapat Satu slot itu di Black Steel. Wow, luar biasa. Jadi Satu insya Allah slot. besok pemain terbaik U23, makanya kita regulasi turnamen ini ada harus wajib ada pemain U23. Nah, itu pemain terbaik U23 akan dikirim oleh NSTR untuk trial di Black Steel. Seperti itu. Oke, jadi yang paling menarik di NSTR Cup yang kedua itu ya. Ya, Pemain terbaik U23 bukan yang juara ya. bukan bukan Oke. yang juara. kita lihat dari awal. Oke, lihat Ya. dari awal. Jadi pemain terbaik U23 yang terbaik langsung akan melakukan trial di salah satu klub Ya. Liga Pro Indonesia, Black Steel Papua. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin saya lanjut saja. Yang kedua itu tentang tema dari yang NSTR Cup 2 ini kan futsal dan inspirasi. Jadi inspirasinya itu kita rencanakan itu memang modelnya seperti kita adakan macam bagaimana? Kita itu Pak Sekretaris yang menjelaskan. Jadi Nah, izin menambahkan abang-abang. Jadi sebenarnya NSTR Cup 2 ini kan temanya futsal dan inspirasi. Futsalnya sendiri yang kita inginkan kan mungkin yang tadi yang sudah seperti Pak Presiden sampaikan.
Nah, jadi yang poin pentingnya itu bukan cuma ada di U23-nya. Tapi kita pengen bahwa ketika nanti dia sampai di U23 itu ketika pergi ke sana untuk ke U23-nya, pergi untuk training, ada ilmu yang dibawa. Ilmunya nanti ada di mana? Ilmunya ada di inspirasinya itu sendiri. Jadi inspirasi itu apa sih sebenarnya kegiatan dari inspirasi itu? Inspirasi itu insya Allah ini sementara kita lagi berkomunikasi dengan Black Steel itu sendiri, ya kita ingin bahwa salah satu pemain Black Steel itu datang untuk memberikan motivasi dan inspirasi untuk adik-adik ini. Supaya ketika mereka ke sana, mereka minimal ada gambaran bagaimana. Misalnya saya mau jadi untuk pemain pro, biar bisa bertahan di Liga Pro, apa-apa saja yang saya harus siapkan. Nanti bentuknya seperti apa? Pengennya seperti itu, bahwa yang nanti adik-adik yang akan ke klub ini, yang akan ke training ini, mereka itu bukan hanya sekedar pergi timba ilmu pulang, tapi kita ingin bahwa yang kita pilih ini dia akan bisa bertahan dan masuk sampai ke Liga Pro di sana, gitu. Yang itu yang harapan kita orang seperti itu. Pada poinnya bahwa ini bukan cuma nama kita orang NSTR, tapi ini selebihnya adalah luasnya adalah itu membawa nama kabupaten. Pengennya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dilancarkan. Amin. Amin amin. Nah ini tentunya salah satu apa ya terobosan terbaru ya, Ya, dari betul. sebuah wadah klub swasta bukan pemerintah. Menurut saya sih, menurut saya ya. Ada rawan. Ada rawan. Jadi kalau soal NSTR jangan diragukan ya. Karena Amin. di beberapa program NSTR juga seperti NSTR Bos to Kampus kan pernah mengatakan Sani. Betul. Nah, seperti sama dengan Sani ke sekolah ke kampus. Nah, sekarang di NSTR Cup yang kedua akan melakukan training ya di Black Steel Papua. Insya Allah. Luar biasa sekali. Nah, terkait dengan regulasi U23, Abang Ipin, ya, apakah mereka menjadi starter dalam setiap permainan atau sebagai cadangan? Minimal maksimal. Bagaimana? Iya. Jadi apa namanya? Kebetulan ya beberapa hari yang lalu tuh jalan-jalan ada yang tanya lah, Bang, itu kalau yang U23 itu bagaimana? Apa nanti penilaiannya? Terus apakah dia harus bermain atau tidak gitu kan? Nah, saya bilang ya, yang kita nilai adalah U23 yang bermain. Kalau misalkan teman-teman kasih di cadangan, bagaimana kita mau nilai kan begitu. Nah, artinya bahwa kita orang wajibkan setiap tim mempunyai U23 itu kita ada tujuannya. Tujuannya untuk kita menilai supaya yang tadi terpilih, ada yang terpilih. Nah, untuk itu maka dalam aturan pertandingannya itu atau aturan turnamennya itu kita mewajibkan yang U23 ini itu dia harus minimal ikut kick off, begitu ya Pak? Ya, betul. Pak Presiden. Kick off babak pertama itu dia harus ikut di dalam. Nanti setelah itu dia main, setelah itu ya tanggung jawab pelatih. Maksudnya kita serahkan ke pelatihnya. Kalau mau diganti boleh, tapi kalau diganti saya kasih pemahaman ke mereka begitu. Kalau misalkan dia setelah habis kick off langsung ditarik keluar, ya resikonya klub begitu. Artinya yang bersangkutan kita tidak bisa nilai begitu, karena dia jam bermainnya di dalam cuman tendang bola kick off terus keluar. Jadi kan sayang. Ya, sayang sekali. Jadi ya apalagi kalau misalkan setiap tim dia sudah punya jagoan ini. Nah, saya sudah jauhkan satu orang ini yang kita orbitkan. Tapi kalau tidak dikasih main kan sayang gitu kan, seperti itu. Jadi wajib. Jawabannya itu wajib main di kick off. Itu dia harus main. Oke, itu terkait dengan regulasi U23 ya. Nah, di NSR Cup yang kedua wajib hukumnya untuk U23 ikuti kick off. Ya. Nah, batas usia mungkin U18 boleh bermain atau sampai yang batas usia maksimal? Batas usia maksimal 23 tahun plus ya. Pokoknya kalau 24 sudah tidak bisa. Jadi 23 tahun lewat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan boleh. Wah, berarti saya terus kemudian kakak Aming tidak bisa main juga ya? Bisa, tapi kita catat dulu. Oke. Aming umur berapa? Tapi kalau rubah umur kalau penting jangan rubah status, Pak. Harus menikah dan belum menikah itu bahaya. Tapi serius ini Pak, masa saya kan 36 ini, masa tidak bisa bermain? 36 boleh. Oh, boleh. Tapi tetap boleh. Jadi yang dipersyaratkan di aturan turnamen itu, regulasi itu wajib ada pemain usia 23 yang pada saat kick off itu dia harus bermain. Oh iya. Gitu. Jadi 23-nya ada. Jadi tidak semua harus 23, tidak. Iya. Lalu ada terserah, ada yang mau 30, 40 juga boleh. Nah, makanya yang kuat saja. Nanti khawatirnya jangan sampai ini pemain muda sekali, atau jangan sampai membuat grogi yang tim lawan. Jadi mungkin ada batas usianya. U18 atau U16 janganlah. Jadi di regulasi itu yang kita syaratkan
diharapkan adalah minimal satu pemain U23. Oke. Begitu. Jadi misalnya U23 mau 2 orang atau U23 ke bawah juga ada, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi minimal yang U23 itu 1 orang. U23 itu berarti U23 ke bawah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Nah, terkait dengan komunikasi dengan klub yang diundang, mungkin ada klub dari luar daerah yang diundang atau ada partisipasi mereka? Nah, ini sebenarnya penting Ya, karena di NSTR Cup yang pertama kan cukup ramai itu, Betul. ya. Itu cukup Ya. ramai, klub dari luar berdatangan. siap. Tentunya yang kedua seharusnya semakin antusias. Ya, betul. Jadi memang berkaitan dengan itu Bang izin, memang banyak sekali klub, kemudian pemain yang kemudian bertanya di DM Instagram berkaitan dengan klub dan pemain, apakah boleh sebenarnya klub dari luar, kemudian pemain dari luar. Jadi kemarin sudah sempat kita bahas secara internal, yang kita inginkan di turnamen NSTR Cup 2 ini adalah lokalnya. Kenapa lokal? Karena kita ada jalin kerjasama tadi dengan klub dari luar. Kenapa mereka pengen seperti itu? Karena mereka mau nilai, maksudnya lokalnya kita Kabupaten Fak-Fak ini Sampai bisa dimana tidak? gitu? Iya, artinya yang kan ada hal yang kita inginkan lebih daripada sekedar turnamen saja. Terlepas daripada turnamen itu kan ada orang yang ingin kita kirim. Jangan sampai kita buka luar umum, baru ternyata orang lokal sendiri yang tidak bisa berangkat. Betul. Malah orang luar yang bisa, itu kan sayang begitu. Nah, makanya harapan kita di turnamen NSTR Cup 2 ini adalah kita bikin klub lokalnya dulu. Jadi kita mulai start lagi dari awal, begitu. Saya tambah. Ya, Iya, Ya, silakan. melengkapi informasi ya biar teman-teman di luar itu tidak bertanya-tanya atau ada jawabannya. Saya tambahkan yang tadi sampaikan Pak Sekretaris. Jadi di persyaratan itu regulasi itu 12 pemain itu 10 itu wajib berKTP Fak-Fak. Ya, betul. Itu wajib berKTP Fak-Fak itu 10 orang minimal ya. Tidak bisa kurang dari itu begitu. Maksimal, Dengan demikian berarti. dengan Minimal maksimal. iya, maksimal ya. Cukup. Maksimal. Terganggu. Tidak bisa kurang dari 10. Nah, dengan demikian menjawab pertanyaan teman-teman bahwa kalau gitu pemain luar bagaimana berapa orang? Ya, Nah, berarti otomatis pemain luar hanya bisa 2 orang karena pemain yang berKTP Fak-Fak ini minimal 10 orang. Tersisa jatah cuma 2 orang untuk pemain luar. Nah, seperti itu. Kemudian menyangkut tadi yang 23 yang tadi dinilai itu untuk kategori 23 itu pemain Fak-Fak saja gitu. Jadi misalnya ada satu klub dia pakai pemain dari luar tapi pemainnya itu bagus terus dia usianya masih 23 tahun ke bawah gitu. Nah, itu kita tidak masukkan dalam kategori penilaian karena dia bukan pemain KTP Fak-Fak. Karena yang kita mau orbit ini pemain Fak-Fak bukan pemain dari luar. Cuman ya kita kasih slot kuota 2 orang pemain dari luar Fak-Fak seperti itu. Kalau dibilang pemain lokal Fak-Fak ya, ini saya agak rancu juga nanti ke depannya. Nah, Lokal yang betul-betul Fak-Fak, bukan lokal KTP. Ah. Ya, ini jangan sampai jadi perbincangan. Dia kan OAP juga, maksudnya kan begitu kan? Nah, ini sensitif. Kan ada kayak gitu. Ini sensitif. Nah, dia orang Fak-Fak tapi namanya di daerah sana. Kan mumpung ada turnamen dia main. Tapi tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Misalkan dia ada di Sorong nih, orang asli Fak-Fak ya. Lahir di sana dia. Datang turnamen main di sini, itu Ya. gimana? Jadi kalau itu memang nanti agak susah berkaitan dengan administrasinya. Makanya secara administrasi yang kita wajibkan adalah berKTP Fak-Fak. Oke. ya. Biar KTP KTP Fak-Fak. asli Fak-Fak. Bukan ibu bapak habis Bukan ngomong. bukan ini, bukan. Oh, Kalau itu jauh. Kalau itu jauh. Oke. Main bola, Oh, itu. iya. Jadi wajib ya, khusus Fak-Fak, lokal Fak-Fak. Ya, berKTP Fak-Fak. Dari KTP Fak-Fak. Jadi dari luar mau dia U23 dari Pulau Jawa mau datang main tidak dipanggil. Silakan. Silakan. Dia Kalau mau tidak panggil dipanggil. pro juga tidak apa-apa. Panggil pro boleh. Tidak apa-apa. Yang penting wajib. Oh. Tapi antusias mereka sangat bagus sekali ya. Saya lihat beberapa klub yang ada di NSTR Cup yang pertama, apakah sudah dikomunikasikan untuk di NSTR Cup yang kedua? Misalkan juara bertahan. Sudah ada komunikasi lanjutan? Jadi sebenarnya untuk NSTR Cup 2 ini juara NSTR Cup 1 secara otomatis dia dengan sendirinya pasti sudah harus terdaftar di NSTR Cup 2. Nah, dan itu sudah kita diskusikan bersama bahwa dia free administrasi. Oh. Jadi secara otomatis dia langsung masuk dan free administrasi. Seperti itu dan sudah kita diskusikan juga dan sudah disampaikan juga. Boleh terkait dengan pembayaran pendaftarannya berapa?
Boleh disebutkan atau belum? Sudah diumumkan. Sudah diumumkan ya? juga ya. Saya yang tidak melihat. Siap. Sudah diumumkan. Saya pikir mungkin mau dikasih tahu lagi. Ya, jadi mungkin spill saja ya, Bang, ya. Spill, oke. Jadi untuk biaya pendaftaran sendiri memang kali ini kita cukup besar daripada sebelumnya. Itu kurang lebih untuk satu tim sejumlah 3 juta rupiah. Itu sudah include semua terkait dengan mungkin dia punya pelanggaran atau ada uang. Untuk kartu sendiri Kartu dia terpisah. jaminan. Untuk jaminan kartu itu nanti kan pasti akan kembali juga ke tim. Jadi untuk jaminan kartu sendiri dia 200.000, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya bukan kita nilai dari berapa besarnya uangnya, tapi insya Allah fasilitas yang akan kita siapkan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan soal fasilitas, ya kita tahu sendiri ya di Fafak lapangannya seperti apa, ya, venue-nya seperti apa. Nah, kemarin kan sempat ada beberapa pertandingan dibikin itu, tentunya dengan tampilan yang sangat baru. Ya. Nah, apakah itu digunakan lagi, misalkan interlocknya atau karpetnya? Ya. Saya bilang karpet lah karena saya ya. Siapa sih yang tidak mau main di karpet yang bagus? Nah, kan kayak gitu. Apakah itu mungkin bisa dibawa atau digunakan? Ya. Silakan. Oke, Pak Presiden mungkin. Baik, terima kasih. Jadi kemarin kan kalau nggak salah di turnamen sebelumnya itu sudah menggunakan interlock ya. Jadi itu menjadi nilai positif. Jadi interlock itu mungkin baru pertama kali ada di wilayah timur sini. Yang menggunakan interlock. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah komunikasi dengan teman-teman yang penanggung jawab interlock. Alhamdulillah kita diizinkan untuk menggunakan. Jadi insya Allah jangan ragu, sekali sudah terpasang interlock di Fak-Fak, maka diharapkan setiap turnamen apapun itu harus sudah tetap pakai interlock. Jadi NSTR Cup 2 interlock wajib. Kemudian penerangannya, saya sebenarnya menantang teman-teman panitia, khususnya PLN ini. Saya bilang, bisa tidak besok cuma fokuskan itu lampu yang di atas saja, yang kiri kanan kasih mati sudah. Fokus yang di atas saja. Mudah-mudahan saja. Bagian silo kiri kanan. Nanti kita lihat ke depan. Siap. Jadi buat semua klub yang akan bermain di NSTR Cup yang kedua, pastinya terkait dengan fasilitas venue lapangan, ya insya Allah ya dapat diterpenuhi. Pokoknya kenyamanan pasti akan dilakukan dari di NSTR. Siap. Nah, di NSTR Cup yang kedua, peluang dari NSTR FC sendiri yang akan berbicara wajib di NSTR Cup yang kedua ini kira-kira bagaimana? Bayangin di NSTR Cup yang pertama sampai di mana tuh? Silakan. Itu ada target. Ya minimal target lah. Sampai di sini ya. Kalau itu kita panitia angkat tangan. Panitia tidak bisa bicara itu. Ya. Silakan. Atau ada pemain luar yang dipakai, pemain Liga Pro, ya. Kita sudah masuk lagi ke target dari NSTR Cup yang seperti di NSTR Cup 2 ini. Jadi memang kalau yang pertama itu kita 16 kalau nggak salah ya. 8 apa pokoknya di situ 16 ya. 16 itu NSTR sampai di situ dengan pemainnya produk asli binaan dari NSTR sendiri. Kita masuk sampai 16 dan memang itu teman-teman sudah saya wanti-wanti bahwa siapa yang duduk di kepanitiaan jangan coba-coba bicara masalah klub, masalah NSTR. Jadi memang kita pisah waktu itu. Harus fair ya. Harus fair ya. Kita pisah waktu itu. Jadi memang kita tidak fokus di tim. Nah, di NSTR Cup 2 ini saya bilang manajemen begini. Masa 1 tahun piala NSTR Cup di tempat lain, kembalikanlah. Maka sudah ada beberapa persiapan dan mereka berkomitmen untuk target utamanya memang tetap mengembalikan piala bergilir di NSTR. Ya. Nah, selanjutnya seperti apa persiapannya, yang saya yakin saya lihat persiapannya sudah mengarah ke situ. Nah, mudah-mudahan ini dapat dikembalikan. Amin. Atau mungkin berubah bentuk lagi pialanya. Jelas tidak mungkin untuk berubah bentuk ya. Nah, itu berarti untuk menjadi permanen berapa kali mendapatkan juara? 2 kali atau 3 kali?
kita berapa? Kita belum Ya. bahas sih. Oh, belum dibahas sampai ke situ. Memang belum pasti. Tapi kalau secara umum 3 kali berturut-turut. Ya kali berturut-turut. Tapi kita belum bahas sampai di situ. Ini mengantisipasi saya. Iya. Jangan sampai terulang ke klub yang sama. Ya. Jadi pemain klub dari luar boleh silakan bermain, ya, bebas menggunakan pemainnya ya. Ya. Klub lokal, klub Ya, lokal. klub lokal maksudnya. Ya. Ya, Pemain luar. maksudnya ya pemain luarnya. Ya, Pemain luar boleh, silakan ya. boleh. 2 aja. 2. 2 orang. Dua. Klub 2 orang saja. Luar Fakfak atau luar Papua? Tidak berKTP Fakfak. Poinnya Poinnya. tidak berkaitan Pak. Tidak berarti Fakfak. Jadi Gorom juga termasuk luar. Berarti semuanya Fakfak lokal ya. Ya, KTP Fakfak, 10 KTP Fakfak. Di luar dari KTP Fakfak itu dianggap luar. Oke. Berarti 2. 2. Sorong pun juga dihitung luar. Ya. Sorong juga itu. Gorom, Geser, Jawa semua luar. 2. Luar. Misalkan Karas itu dong buka KTP sendiri, Luar. aja luar. Cuma Karas juga masih Pak. Oh, masih. Berarti kayak mana tetap Luar. Dua. Oke. Ini jadi sudah mulai wanti-wanti ya. Teman-teman yang punya klub, jadi boleh menggunakan pemain luar tapi 2. 2. 2 ya. Tidak ada batasan. Tidak. Batasan museum gimana? Batasan museum gimana? Batasan. Batasan. Jangan sampai ada yang pakai pemain asing. Tidak Oh, tidak ada. masalah. Ada masalah. Poinnya tadi KTP-nya selain KTP Fakfak. Itu jadi. Kalau pemain asing lebih bagus lagi. Ya, karena itu ya, pas outputnya sudah jelas. Yang akan dilihat nanti U23 yang akan dibantu untuk magang di Black Steel Papua. Ya. Ya, maksudnya di situ. Jadi bukan ada unsur maksud yang lainnya. Betul. Oke. Nah, terkait dengan persiapan dari teman-teman panitia, ini sudah sampai kemana atau mungkin nanti dalam waktu dekat ada hal apa yang akan dilaksanakan? Iya. Pasek. Oh, oke. Baik, terima kasih, Bang. Schedule itu kan pasek. Pasek yang ini schedule. Iya, siap. Jadi berkaitan dengan persiapan-persiapan ini, sejauh ini yang kita lakukan, komunikasi-komunikasi kita berkaitan dengan persiapan pendaftaran sudah kita lakukan. Sekarang tinggal kita menunggu feedback balik dari teman-teman pemilik klub. Poin 52. Ya, dari 52 tim yang sudah kita sebar undangannya, 52. Jadi undangannya sudah kita sebarkan, tinggal menunggu feedback balik. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan wasit juga sudah kita lakukan, tinggal finalisasi. Kemudian paling kita jadwalkan juga dengan keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Tapi dalam poin dekat ini yang rencana mungkin yang akan kita seriusi lebih dalam itu adalah berkaitan dengan lapangan. Itu yang mungkin poin lebih penting. Untuk lapangan sudah kita komunikasi duluan, nanti tinggal jadi ada iklan sebentar. Jadi nanti tinggal kita seriusi saja, kurang lebih untuk finalisasi. Ya, paling saya tambahin sedikit. Jadi mungkin nanti poin sini. Jadi untuk turnamen kali ini itu kita hanya menyediakan slot 52 tim. 52 tim ya. Memang undangan yang sudah dibagi itu lebih dari 52. Jadi undangan yang sudah dibagi itu ya sekitar 60-an sampai 70-an. Nah, jadi kalau yang masuk mendaftar sudah 52, maka yang lainnya itu sudah otomatis tidak bisa masuk. Seperti itu. Jadi memang sengaja dibuat undangan itu lebih dari 52 supaya buru-buruan nih siapa yang daftar duluan. Supaya kalau lalu kan kita pakai metode kita kirim, kita tunggu, kalau memang tidak mendaftar dibuka cadangan yang lain. Ya. Tapi untuk kali ini kita surati semua beberapa tim yang memang kita sudah filter tim-tim. Kemudian siapa yang daftar? 52 tim pertama yang daftar. Yang jelas yang sudah daftar pertama Andisted. Oh ya, Karena sudah dia slot kan. slot untuk juara. Tapi tidak untuk NSTR Cup yang kedua. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin memperjelas buat mungkin ada teman-teman klub Fakfak yang mendapat undangan yang nonton, ya mungkin lebih dicermati poin bahwa 52 tim pendaftar pertama seperti itu. 52 tim pendaftar pertama. Ya. Apakah ada deadline-nya? Mungkin diberikan kesempatan sampai tanggal berapa? Karena 20. Karena pasti klub di luar selain undangan juga sedang antre. Betul. Nah, itu pasti antusiasnya juga lebih besar. Ya. 5.000, 10.000 pun juga jadi untuk kumpul ya. Itu sempat terjadi ya. Siap. Ya.
Nah, iya, antisipasi hal begitu. Jadi mereka punya niat khusus nih. Nah, mau sekedar meramaikan, mau punya niat bermain, tapi jelas mereka juga menunggu slot itu. Ya, Siap. ketika mungkin yang tadi di 52 yang sudah disediakan tidak bisa ikut, pasti mereka punya waktu untuk ikut. Ya, masih bisa diterima kalau seperti itu. 20 ya. Deadline-nya. Kita deadline sampai tanggal 20 Juni. Oke, deadline tanggal 20 Juni ya untuk Iya, undangan. Juni ini, ya. Untuk Oke. tanggal 20 Juni untuk Ya. undangan. Jadi teman-teman klub yang ada di luar undangan standby sampai tanggal 20. Siap. Boleh ya? boleh. Oke, boleh. Nah, ini terkait dengan NSTR Cup yang kedua. Ada hal-hal lain lagi yang mungkin perlu dipersiapkan seperti yang teknisnya mungkin yang akan dibawa lagi di NSTR Cup yang kedua. Ya, paling mungkin nanti dari sisi ini sih, pengaturan di dalam. Pengaturan di dalam mungkin kita agak berubah sedikit dari yang sebelumnya berkaitan dengan teknis tempat duduk, alur pintu masuknya dan lain sebagainya. Nah, kalau memang seperti yang Pak Presiden sering sampaikan ke kami, setiap turnamen itu pasti ada nilai positifnya. Setiap turnamen, bukan hanya turnamen kita ya, NSTR. Kita ambil contoh mungkin dari Bupati Cup kemarin, ada nilai positif yang mungkin bisa kita ambil dan mungkin bisa kita rubah, bisa kita modifikasi. Biasa kalau orang-orang teknis bilang itu lihat, amati, dan tiru. Ya itu. Lihat, amati, tiru, modifikasi, kurang lebih modifikasi. Amati, tiru, Modifikasi. Iya. Jadi memang ada beberapa modifikasi nanti mungkin yang kita lakukan. Jadi misalnya ada 2 area masuk memang insya Allah. Nanti secara teknis memang belum kita finalkan seperti apa. Tapi gambaran kasarnya adalah pintu masuknya nanti yang bagian laut akan kita ubah. Jadi dia nanti mungkin akan masuk lewat dari sebelah kiri yang dekat kamar mandi. Nanti tentu pasti ada hal-hal renovasi sedikit yang kita lakukan. Nah itu baru tentu sudah kita komunikasikan juga dengan pemilik. Dan sejauh ini dari pemilik alhamdulillah sudah mengiyakan, tinggal kita eksekusi lapangan. Itu poin 1. Poin 2 yang paling penting, ini masih dalam pembahasan juga. Nanti mungkin kita spillkan duluan sambil melihat apakah baik atau tidak. Cuman di NSTR Cup 2 itu kita ada rencana untuk bikin tribun VIP. Nah, tribun VIP ini masih dalam tahap uji coba. Nah, jika ini berhasil, barang tentu kemudian nanti bisa akan kita aplikasikan ke turnamen-turnamen berikutnya. Untuk penggunaannya pasti belum tentu kita laksanakan di awal. Nah, nanti tinggal kita lihat momen yang pas kira-kira ada di mana dan mungkin bisa kita uji coba, mungkin seperti itu. Silakan. Pakai itu. Boleh. Iya. Ini penting ini. Penting. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris itu semuanya adalah bagian dari kita memberikan fasilitas fasilitas dan kenyamanan baik untuk penonton maupun untuk tim-tim. Karena nanti mungkin tadi bukan disebutkan sama Pak Sekretaris tadi, selain akses masuknya yang tadi kita nanti ada perubahan sedikit, nanti termasuk locker room ya, ruang ganti pemain juga nanti kita mungkin ada perubahan sedikit. Artinya kita berusaha untuk berikan pelayanan yang terbaik ya untuk tim. Jadi ketika mereka masuk, suasana hatinya ketika ruang gantinya mungkin udah beda, mungkin ya suasana hati yang mungkin moodnya naik tuh, moodnya bagus begitu, kemudian masuk lapangan sampai bertanding gitu, moodnya baik sehingga tidak ada rasa memang panitia kamu ini betul itu begitu karena ujung-ujungnya tetap panitia yang akan disalahkan. Apapun yang terjadi biar dia datang dari masalah dari rumah tapi sampai di gol nanti panitia yang dikasih salah. Itu masalah di rumah. Jadi ya kita berusaha berikan yang terbaik lah itu seperti itu. Tapi dari NSTR Cup yang pertama tadi kemarin itu antusias dari mau penonton, pemain dan juga klub itu sangat baik. Ya. Karena komunikasi kita berjalan sesuai dengan rencana. Betul. Ya, itu yang paling dijaga. Kemudian housekeeping dari teman-teman panitia juga sangat luar biasa sekali. Nah, itu yang paling penting ya, kenyamanan. Ya, bukan hanya kenyamanan dari penonton, pemain juga merasakan itu. Siap. Ya. Jadi jangan ragukan lagi kalau swasta yang buat tetap pasti. Menurut saya seperti itu. Ini jurang. Pinggir jurang.
Iya. Oke, saya ke Bang Haji. Target di NSTR Cup yang kedua oke bisa tercapai. Pemainnya lokal semua atau ada dari luar? Insya Allah sesuai regulasi. Oke, sesuai regulasi. Kalau regulasi bilang 10 lokal, 2 luar ya kita ikuti saja. Cuma satu alhamdulillah sudah komunikasi sudah jadi. Nah, tinggal yang satu yang masih mencari-cari sesuai kebutuhan tim. Saya harus laporan dari coach juga. Ini wilayahnya coach ini. Pembukaan kira-kira mulai di tanggal berapa? Ini penting juga ya. Ya penting karena di pembukaan NSTR Cup yang pertama, ya pembukaan NSTR Cup yang pertama Pak Presiden tidak ada. Ya. Yang kedua harus beliau ada. Tapi bagaimanapun caranya kapan kick off? Ya. Ini technical meetingnya enggak? Oh, technical meeting tidak ada. Oh, pembukaan ada. Bukan. Diprediksi besok juga Ya. sebenarnya. Iya. Kayaknya besok technical meeting juga beliau tidak ada. MTQ di kayak mana? Ya. Jadi begitu. Iya, tadi apa pertanyaan? Terkait dengan pembukaan atau mulai kick off. Kick-off-nya. Iya, kita rencanakan itu sesuai dengan schedule kita. Itu rencananya itu tanggal 8 Juli ya. Tanggal 8 Juli itu kita sudah kick off. Maka dari itu tarik mundur ke belakang sini. Maka dengan demikian maka sebelum itu kita harus sudah persiapkan semuanya, harus sudah dimatangkan semua termasuk tanggal kapan kita technical meeting itu pun sudah kita tetapkan. Dan itu target-target yang nanti kita akan capai gitu. 8 Juli ya. 8 Juli. 8 Juli 2026 Sampai dengan 31 ya. sampai dengan Sampai 31. 31. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu lebih ya. 3 3 minggu. Lebih sekitar 3 minggu pelaksanaan. Ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan sangat baik. Nah, sebelum saya tutup ya. Saya masih kembali lagi di salah satu logo klub Liga Pro Indonesia, di situ Black Steel. Nah, katanya ada tadi inspirasinya yang datang, ya. Ya. Salah satu pemain Liga Pro dari Black Steel. Tapi siapa? Mungkin jangan dikasih dulu ya. Tapi yang pasti jelas salah satu pemain akan datang. Insya Allah masih sementara komunikasi. Oke, yang jelas salah satu pemain dari Black Steel Popo akan datang. Iya. Ya. Siapakah itu nanti? sesuai yang diinginkan oleh pecinta futsal Papua. Oke. Semoga. Semoga ya. Mohon doanya tidak. Jadi jangan lupa dipersiapkan pemain U23-nya itu yang bagus, yang matang. Iya. Karena memang akan dipantau langsung. Iya. Bukan hanya yang juara, tapi kalau dia bagus di bawah penyisian sampai dengan di 8 besar, bisa Ya. jadi dia ini dipakai. Iya, Ya, insya Allah. tergantung. Jadi berikan doa yang terbaik. Amin. Amin. Biar semua lancar-lancar ya. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan? Ya. Harapannya untuk NSTR Cup yang kedua. Jadi poin penting dari NSTR Cup 2 ini adalah sebenarnya sesuai dengan tema kita kali ini, harapan kami adalah bagaimana futsal kita baik, kemudian SDM kita juga baik. Jadi futsal dan inspirasinya itu berkaitan dengan futsal dan SDM-nya. Mudah-mudahan bisa berjalan dan ketika pemain yang akan kita kirim nanti ke sana, mudah-mudahan dia bisa bukan menggantikan, tapi beriringan bersama dengan Sani dan Emo, dengan Amo. Mungkin harapan saya seperti itu ke depan, jauh lebih dari sekedar kita tingkatan lokal, tapi mudah-mudahan dia bisa fokus ke nasional dan membawa nama baik Papua ke depan. Amin. Baik, kemudian dari Bang Ipin. Ya, baik. Mungkin sebagai closing statement ya. Ya. Kalau dari saya selaku ketua panitia, saya menyampaikan kepada teman-teman semua, terutama kepada pemilik klub dan yang lebih terutama lagi itu masyarakat pecinta futsal di Papua. Inilah kami NSTR dan teman-teman sudah lihat apa yang sudah kita laksanakan di NSTR Cup 1. Kami kembali lagi mohon respon bersama yang baik dari masyarakat Kabupaten Papua pecinta futsal untuk kita bisa laksanakan NSTR Cup yang kedua ini bisa berjalan dengan baik lagi. Amin. Dan juga kita bisa lebih tingkatkan apa yang kemarin kurang di NSTR Cup 1 itu bisa kita laksanakan di NSTR Cup 2 ini. Pada intinya adalah bahwa kita NSTR Cup ini ingin berikan satu pelayanan terbaik kepada masyarakat pecinta futsal di Kota Papua dari segi yang tadi sampaikan, segi SDM maupun penyelenggaraan. Demikian. Baik, kemudian dari Bang Haji sendiri.
Silakan statementnya. Oke, panjang. Tidak. Singkat, Pak. Oh, singkat. Panjang kan sudah dari. Siap. Terakhir saya mungkin hanya minta dukungan, minta doa dari masyarakat Desa Futsal Kabupaten Fak, khususnya kepada tim-tim, kepada para pemain sekalian. Mari kita sama-sama dukung dan mensukseskan pelaksanaan NSTR Cup 2 ini di Kabupaten Fak, karena ini adalah hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman, sudah berjuang untuk melakukan turnamen sebagai wadah untuk teman-teman menyalurkan bakat dan kreativitas dan minatnya. Jadi saya mohon kepada teman-teman futsal di Kabupaten Fak untuk mari sama-sama bantu kami dukung kegiatan ini agar berjalan dengan baik dan tentu mendapatkan kesuksesan. Yang kedua, tentu saya berharap kepada seluruh selaku pemilik klub NSTR, tentu saya ingin mengajak kepada kita seluruh klub di Kabupaten Fak, mari tetap kita bergandeng tangan. Di turnamen kita adalah klub masing-masing, tapi di luar turnamen kita adalah satu futsal untuk Kabupaten Fak. Anak-anak kita mari kita jaga dengan baik supaya mereka bisa tumbuh berkembang menjadi pemain-pemain futsal yang pro. Saya kira itu dari harapan dari saya juga. Baik, luar biasa sekali ya untuk harapannya juga terkait dengan pelaksanaan NSTR Cup yang kedua yang akan dilaksanakan nanti di bulan Juli ya. Oke, awal Juli semoga berjalan dengan baik. Nah, Amin. ini di luar ya. di luar ya. Terkait dengan final Liga Pro Futsal. Ada Cosmo dan juga Bintang Timur Surabaya ya. Yang akan juara Cosmo atau Bintang Timur Surabaya? Cosmo. Yang akan juara BTS. Oh, BTS. Oke. Saya juga akan BTS. Karena saya juga dari Surabaya. Ya. Saya pasti pilih. Saya juga Surabaya. Oh, Surabaya. Jadi 3-1. Ya, 3-1. Ya. Di luar lagi nih. Mumpung mendekati Piala Dunia. Silakan jagokan siapa Piala Dunia. Kroasia. Oke, Bang Haji. Inggris. Abang Ipin. Saya Prancis. Jerman. Abang Amin apa Abang Amin? Brasil. Oke. Abang Jebut. Piala Dunia. Portugal. Oke, Portugal. Macam-macam tergantung pilihannya. Ya, semoga apa yang juara itu yang terbaik. Amin. Ya, kemudian NSTR Cup kedua yang akan berjalan di bulan Juli nanti akan yang terbaik pokoknya. Kenyamanan pasti akan dijamin. Luar biasa untuk kita semuanya di NSTR Cup yang kedua. Kemudian terima kasih dari saya untuk baku bicara di NSTR Cup. NSTR Cup, baku bicara NSTR Cup kedua. Saya Ardi Rahman, terima kasih. Bang Uko, terima kasih banyak. Bang Ibi, terima kasih. Kemudian Bang Haji, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di baku bicara NSTR Futsal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. 1 jam. Setengah jam. Tadi target 30 menit saja. Ya, tapi terasa bisa minum kopi.